Perkenalkan, aku Amadea, dan di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap hak structure plan atau materi structure plan dari mata kuliah UX. Jadi, structure plan dalam UX itu memang tahap penting yang menghubungin ide kita sebagai kebutuhan pengguna. Jadi, kita menghubungkan ide yang kita punya dari pemahaman kita terhadap kebutuhan pengguna dengan desain yang kita bikin sendiri atau gambaran yang kita bikin sendiri dari apa yang kita mau untuk produk digital kita. Maksudnya kayak apa eh, aplikasi atau website yang akan kita bangun. Jadi di tahap structure plan ini kita mulai ngerancang alurnya, terus kita mulai ngerancang gimana sih struktur informasinya dan fitur utamanya dan segala macam. Jadi kita bisa bangun rancangan istilahnya untuk buat suatu prototype produk digital kita. Terus ada tiga komponen utama dari structure plan. Itu tuh ada mental model, ada information architecture, ada interaction design. Nah, pertama dari mental model itu gimana kita menggambarkan suatu pemahaman pengguna terkait apa sih yang diharapin pengguna jadi mungkin dari topik produk digital yang kita mau atau apa sih secara kerjanya sistem produk digital kita ini. Jadi kalau desain atau penggambaran si mental model kita ini udah sesuai, itu tuh produk digital kita tuh bakalan semakin bisa sesuai dengan apa yang dimau sama user atau pengguna gitu. Jadi kayak lebih nyaman dan lebih mudah dan lebih bisa digunakan sama usernya sendiri. Dan ada information architecture dari namanya sendiri itu tuh ini tuh kita gimana ngebuat suatu struktur dari informasi. Jadi kita gimana organisir terus nyusun informasi ini jadi satu model dan penggambaran lagi biar informasi-informasi ini jadi mudah dicari atau mudah dipahami sama pengguna gitu. Misalnya kayak kalau pengguna mau nyari suatu web atau suatu toko sepatu web yang berbasis di Bandung mungkin. Nah, dari situ kita bisa bikin gimana caranya informasi-informasi ini tuh bisa berguna dan biar bisa pengguna atau user sendiri tahu produk digital kita gitu. Jadi mempertimbangkan banget kebutuhan pengguna itu gimana, jenis konten yang tersedia di produk digital kita atau site aplikasi gitu kita gimana, terus ada konteks gimana konteks bisnisnya itu secara teknisnya kita ngebangun si produk digital ini tuh gimana gitu. Terus terakhir ada interaction design. Sesuai namanya interaction design ini fokus banget sama interaksi atau gimana pengguna make eh, produk digital kita. Gimana pengguna tuh dapat pengalaman sama sistem kita, sistem produk digital kita. Jadi kita misal bangun satu form kan seperti yang kita tahu kalau mau masuk ke aplikasi atau suatu website itu perlu form login atau sign in gitu. Dan di situ pasti ada satu tombol yang sangat mudah dipahami sama user. Mungkin ada itu tuh lupa password. Itu bisa dikonekin ke gimana caranya kalau kita lupa password, tapi kita masih bisa masuk ke akun kita sendiri gitu. Mungkin dengan mengganti passwordnya atau mungkin dengan ganti pakai kode yang disimpan di email ataupun segala macam. Jadi interaction design tuh fokus sama gimana kita sisi pandang sebagai user sendiri buat ada di website kita gitu. Jadi dengan struktur plan ini kita bisa bangun pengalaman pengguna atau user experience juga yang lebih baik dari desain-desain atau rancangan dan penggambaran yang telah kita buat lewat tiga konsep utama tadi dari struktur plan buat prototipenya dan desainnya tuh lebih bagus, lebih benar-benar memahamin kebutuhan pengguna banget. Dan ada satu proyek UX yang mengimplementasikan.
structure plan ini aku dapat dari sumber artikel dari UX Indonesia, judulnya Traveloka, Building a Seamless Travel Experience Through Design and Technology. Jadi dari Traveloka sendiri, dia tuh bikin satu interaction design. Kalau dia tuh gunain ada satu namanya micro intent, micro interaction. Jadi kayak dia punya gimana loh di kantornya, terus ada konfirmasi bahkan kayak drop down pilihan penerbangan yang dimau dan mereka juga ada validasi input. Jadi validasi form otomatis. Jadi ini semua fitur-fitur ini tuh ngebantu user atau pengguna tuh jadi yakin kalau mereka tuh memang milih tiket atau penerbangan yang mereka mau gitu. Dan cukup sekian pemahaman yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat malam.